lagi selamat malam kepada teman-teman semua, teman-teman media. Terima kasih sudah menunggu. Untuk perkembangan terkait kasus AA yang diduga dilakukan AA itu sudah sampai ke laporan polisi di Polda Metro Jaya. Jadi kami dari Komite Nasional Advokat Indonesia kemarin mendampingi klien kami saudari Icel untuk memperjuangkan hak-haknya melalui dari pidana dulu, dan kemarin diterima dengan baik oleh teman-teman di Polda Metro Jaya, di SPKT, dan sudah menjadi laporan polisi. Seperti itu kira-kira. Pasalnya apa Bang yang disangkakan buat AA? Pasalnya nanti teman-teman tanya sama teman-teman di Polda Metro Jaya. Yang jelas tindak pidana kekerasan seksual, TPSK. Ya. Mungkin ada yang dilakukan Icel Bang untuk memperkuat buktinya? Untuk alat bukti jelas lah, kita menyampaikan bukti chat, kita menyampaikan surat pernyataannya juga, kita juga menyampaikan hasil USG juga, dan kemarin juga dilakukan juga visum. Jadi setelah membuat laporan dari Polda Metro Jaya, SPKT, kita langsung mendampingi klien kita kembali untuk dilakukan visum di Rumah Sakit Umum Polri Kramat Jati. Bang, sampai akhirnya ke langkah hukum gitu, apakah memang sampai detik ini nggak ada itikat baik dari AA, makanya akhirnya lanjut ke proses pidana Bang? Justru karena tidak ada itikat baik, justru karena tidak ada komunikasi dari AA itu sendiri, tidak respon, sehingga kita mengambil upaya hukum pidananya. Jadi mungkin nanti akan berjenjang juga dengan upaya hukum perdatanya. Mungkin ini kan masih berproses semua. Mungkin dari yang dilaporkan akan menjerat pasal apa dan lamanya penjaranya Bang? Nah ini lain aja lah, Undang-undang TPKS ini kan yang dikenakan itu ancaman hukuman 4 sampai 12 tahun penjara. 12 tahun. Ya, 12 tahun penjara. Kita sih berharap yang diterapkan itu pasal untuk ancaman hukuman 12 tahun penjara. Bang, mungkin sekarang kondisinya Icel sendiri, kehamilannya seperti apa Bang setelah menjalani rangkaian mulai dari laporan, terus membuat klarifikasi bahwa hamil anak AA? Kondisinya sekarang masih sehat-sehat aja, begitu kan. Hanya saja yang namanya memperjuangkan keadilan bagi dirinya dan juga anak yang dalam kandungannya, dia mengalami kelelahan. Jadi kecapean karena kan prosesnya tidak mudah ya. Mencari keadilan itu tidak mudah, tapi kami dari Komite Nasional Advokat Indonesia, tim kuasa hukumnya memastikan bahwa keadilan untuk yang bersangkutan mudah-mudahan ya, kalau bisa pastilah tercapai untuk keadilan bagi dia dan juga anak yang dalam kandungan. Udah usia berapa Bang dan direncanakan akan lahir di bulan apa? Untuk sekarang itu sudah 8 bulan. Jadi kita juga nggak tahu ya bisa lahir kapan saja. Tapi kalau dari segi waktu dimungkinkan lahirnya Januari. Mbak, kalau dari Icel sendiri kan dia mengatakan untuk meneruskan hubungannya tidak oke. Yang dia minta adalah minta penjawab dari saudara sendiri itu saudara. Minta jawab dari semua perbuatan. Saya tegaskan ya, minta pertanggungjawaban atas anaknya, bukan Icel sendiri. Iya. Jadi pertanggungjawaban dalam konteks kerugian materi dan imaterialnya kita harus pastikan juga identitas anaknya, karena kan berdasarkan putusan MK nomor 46 tahun 2010 itu adanya hubungan perdataan antara anak di luar nikah kepada ayah biologisnya ataupun keluarga ayah biologisnya. Jadi bukan hanya kepada biologisnya saja, termasuk kepada keluarganya, termasuk dia memperoleh warisan juga, termasuk memperoleh perolihan. Jadi di sana sangat jelas, makanya kita mengedepankan pidananya dulu, nanti sering berproses kita akan lakukan juga upaya untuk perdatanya untuk itu. Laporannya sendiri masuknya di tanggal berapa? Icelnya ketika itu ikut datang apa enggak, dan dari boleh lihat kan surat? Saya tunjukkan aja.
Jadi kalau naikkan Bang. Ya sampai ditunjukin nggak mungkin laporan naikkan, Bang. diterima kalau orangnya yang pelapornya nggak datang, pasti Bang. datang. Dan Bang. ini laporannya diterima. naikkan Ini dikit, Bang. bukan pengaduan ya. Ke atas, ke atas. Ke atas. Ah, ya, nah. Nggak kelihatan kamera Bang. Oh. Oh. Polisi tidak Oke. serta-merta, penyidik tidak serta-merta menerima laporan ini kalau seandainya alat bukti tidak cukup. Gitu. Belum semuanya bang. Ya. Udah. Belum. Belum. Nah. Oke bang. Oke. Lanjut. Oke ya, tolong bermudah saya bacakan ya. Ya. Nomornya itu LP B 9510 tertanggal 29 Desember 2025. Itu yang bisa kami sampaikan. Bang, mungkin selain ada laporan pidana ini, apa ada langkah hukum selanjutnya? Seiring berjalannya waktu berproses ya. Pidana ini kan kita melihat dulu. Kita sih berharap adanya etikat baik dari A ini sendiri supaya segera menyelesaikan masalah ini agar tidak berlarut-larut, agar juga mendapatkan kepastian hukum kepada klien kami dan juga anak dalam kandungannya, dan anak tersebut juga jelas identitasnya, begitu kira-kira. Ya, Bang, berarti ini ada etikat baiknya setelah adanya surat perjanjian itu yang dibuat ketika keluarganya Ical anaknya AA kan itu kalau nggak salah terjadi adanya bukti apa surat perjanjian kalau nggak salah. Perjanjian. Bukan perjanjian, pernyataan. Pernyataan, bukan perjanjian. Jadi dari pihak anak itu sendiri memberikan pernyataan, ya. Dan itu. Ya, dia memberikan pernyataan bahwa dia akan menikahi calon istrinya, yaitu klien kami, dan juga bertanggung jawab kepada anak-anak. Dan itu disaksikan oleh ketua RT dan juga kepala lingkungan. Dia membuat pernyataan itu, dan juga ada bukti-bukti lainnya yang kita punya, dan itu kita sudah sampaikan, kita sudah perlihatkan juga ke teman-teman penyidik di Polda Metro Jaya. Nanti mungkin teman-teman penyidik di Polda Metro Jaya akan menjelaskan seperti apa dan bagaimananya. Sesudah kami buat laporan. Surat itu jadi bukti juga membuat laporan polisi. Tentu Pak, tentu. Surat itu termasuk dari bagian alat bukti kita sampaikan. Jadi setelah adanya surat itu nggak ada etikat baik dari AA ya Bang? Iya, jadi setelah dia buat ada komunikasi atau apa sih? setelah dia buat surat pernyataan itu, dari tanggal itu ibaratnya menghindar dan lari dari tanggung jawab. Nah, ini sesuatu yang tidak patut dicontoh Ya. sebagai laki-laki. Kita laki-laki harus bertanggung jawab, terutama kepada keluarga kita, apalagi kalau itu darah daging kita sendiri. Begitu kira-kira. Udah? Oke. Bang, tapi kalau boleh tahu Bang, sebelum akhirnya ketahuan gitu, hamil gitu kan, apakah itu statusnya mereka berpacaran, jadi ketika melakukannya itu atas suka sama suka atau seperti apa sih Bang? Itu bukan kemauan dia, itu tidak atas dasar kemauan dia. Jadi makanya atas wujud ya, makanya kita sampaikan ke semua masyarakat Indonesia, mohonlah dukungan kepada wanita ini, karena kita nggak tahu ya apakah perkara yang sama ini akan atau bisa saja terjadi kepada siapapun. Maka ini harus kita bikin pembelajaran, harus kita buat bikin pembelajaran supaya laki-laki bertanggung jawab kepada semua apa yang dia lakukan, supaya perempuan juga memperoleh hak-haknya. Jadi yang namanya perbuatan itu tentu pasti ada bujuk rayu, tentu pasti ada tipu daya, tentu pasti ada janji-janji. Tidak ada perempuan yang mau dengan keinginannya sendiri sehingga dia sampai hamil, kan tidak ada. Jadi kita juga harus memahami itu. Makanya kami di sini dari tim kuasa hukum memastikan bahwa klien kami dia akan memperoleh hak-haknya dan keadilan akan dia peroleh sesuai dengan janji-janji yang disampaikan oleh AI. Saat dirayu ada penolakan berapa dari Ical Bang? Masalah merayu itu nanti urusan di penyidik aja, apakah itu merayu atau tidak. Yang jelas
berdasarkan informasi yang disampaikan klien kami tidak atas keinginan gitu. Atau ada dugaan paksaan bang? Ya. Kalau itu urusan di Ya, saya tegaskan, ini udah wilayah yuridis kepolisian, itu masuknya ke konstruksi hukum. Jadi kami tidak bisa menjelaskan secara detail. Kalau kemarin mungkin kita bisa, ya saya sendiri memberikan keterangan. Tapi karena kita tidak bisa, bahkan hanya mendampingi aja. Dan Itzel yang memberikan keterangan langsung terhadap penyidik. Jadi konstruksi hukum, maksudnya itu konstruksi hukum. Kami tidak bisa. Ya, mohon izin ya. Terima kasih banyak pertanyaan. Gitu, Pak. Ada lagi? Oke. Pemeriksaan kapan? Bang. Udah. Lagi. Tapi kan yang lucu aja, 6 bulan yang dilaporkan itu, pendapatan 6 bulan itu lumayan, tapi setelah begitu kira-kira. Bang, pasti kan klien abang juga tidak mempercayai serta-merta begitu aja nih bang, dibilang merosot, turun. Dalam arti Ya, jadi dari klien kami sendiri, kita yang memberikan laporan. Laporan yang diberikan ini kan dipelajari karena situasi pada saat itu juga. Nah, janji dari RAH ini, tenang, saya akan membayar, saya akan memberikan. Audio Jungle.